Oke, materi kita pada sore hari ini tentang sat kata kai. Sebelum mulai ke materi, ada yang tahu nggak pengertian susila itu apa? Tahu. Kalau tahu, coba jelaskan. Ya, yang saya tahu sendiri itu susila adalah tingkah laku atau perilaku yang baik dari seorang sendiri. Jadi pengertian susila itu sendiri merupakan tingkah laku yang baik dan mulia yang selaras dengan ketentuan dharma dan niatnya. Jadi kata susila itu sendiri terdiri dari kata su dan sila. Jadi kata su itu artinya baik dan sila itu artinya perbuatan atau perilaku. Jadi kata susila ini berarti perbuatan yang baik untuk menilai perbuatan baik dan buruk seorang manusia itu diukur dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Norma-norma tersebut itu antara lain norma-norma agama yang terdapat di dalam wahyu Tuhan, norma kesopanan yang bersumber dari hati nurani, norma kesusilaan yang bersumber dari tata pergaulan di dalam masyarakat, dan norma hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Walaupun umat manusia itu sendiri telah diatur dengan banyak norma, tapi kenyataannya kejahatan masih tetap saja terjadi seperti itu di dalam masyarakat. Secara nyata itu sendiri terkadang manusia itu dikuasai oleh naluri ingin mengalahkan pihak lain yang tidak disenanginya. Jadi manusia ini mempunyai kecenderungan untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Oleh karena itu Brahma dan Saktinya itu sebagai Saraswati itu menurunkan Weda sebagai pedoman yang paling sempurna untuk menata kehidupan umat manusia agar mencapai kesejahteraan lahir batin baik semasa hidup maupun di akhirat. Oke, yang selanjutnya pengertian sat kata tai. Ada yang tahu pengertian sat kata tai itu apa? Coba jelaskan. Ya, dijelaskan apa itu pengertian sat kata tai. Sat tai terdiri dari dua kata, yaitu sat artinya enam dan kata tai itu cara atau macam pembunuhan. Jadi sat kata tai itu adalah 6 cara atau 6 macam pembunuhan. Jadi sat kata tai itu tadi kata yogi terdiri dari kata sat dan kata tai. Sat itu berarti 6 dan kata tai itu berarti cara melakukan pembunuhan. Dengan demikian sat kata tai itu berarti 6 cara untuk melakukan pembunuhan. Nah, di dalam sat kata tai ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada akidah. Ada yang tahu akidah itu apa? Nggak tahu ya? Ada contohnya ya? Nih. Ada yang bisa jawab ini apa? Contoh yang di bakaran. Ada lagi? Kerusuhan. Ada lagi? Oke, ada ya. Jadi contoh yang ada di depan tadi itu dia itu aknida. Aknida itu adalah cara membunuh orang dengan cara membakar rumahnya, sehingga juga membakar orangnya, seperti pencuri yang tertangkap kemudian dibakar hidup-hidup. Orang yang ada di dalam rumahnya mati terpanggang. Contoh cerita tentang aknida ini
patut direnungkan untuk diambil hikmahnya dapat ditemukan dalam kisah Mahabharata yang kisah singkatnya sebagai berikut. Pada suatu ketika, Duryodhana mengundang Kunti dan Panca Pandawa untuk berlibur. Di sana mereka menginap di sebuah rumah yang sudah disediakan oleh Duryodhana. Duryodhana mempunyai niat jahat untuk membakar rumah yang dihuni Panca Pandawa pada malam hari. Bima diberitahu oleh Widura bahwa rumah tempat menginap Ibu Kunti dan Panca Pandawa akan dibakar oleh Duryodhana di malam hari. Kemudian dibuatlah terowongan agar dapat menyelamatkan diri. Ketika malam hari, rumah tempat Dewi Kunti dan Panca Pandawa menginap dibakar. Dewi Kunti dan Panca Pandawa dapat menyelamatkan diri ke hutan melalui terowongan. Baiklah, yang kedua ada wisada. Ada yang tahu contoh gambar di depan? Itu apa? Coba pada adik. Ayo Siaga. iya tidak. Baik. Jadi contoh gambar di depan itu bagian dari Satapatari. Yang kedua yaitu wisada. Wisada ini artinya meracuni sesama manusia maupun binatang. Hal ini merupakan perbuatan dosa, sebab perbuatan ini sangat bertentangan dengan hakikat hidup yang beradab. Ada yang tahu nggak contoh dari wisada ini? Ada? Atau contoh perilaku wisada deh? Soal yang tahu. Kalau mancing kan bisa pakai itu kan meracuni. Pakai juga pakai itu. Ya, contohnya kayak gitu misalnya meracuni makhluk. Bernyamuk. Iya, betul kawan. Sejak kawan. Baik, yang ketiga contoh dari Satapatari ada Atharwa. Oh dia. Lagi menyantet. Jadi Atharwa itu sendiri adalah membunuh dengan kejam dengan menggunakan ilmu hitam. Di sini ada nggak yang juga ilmu hitam? Jangan maksudnya coba. Jangan. Jadi Atharwa ini secara antropologi itu fenomena ini ternyata ada di seluruh masyarakat dunia, baik yang tergolong sudah mempunyai peradaban maju maupun yang masih tergolong primitif. Bahkan di era modern sekarang juga itu sebagian orang masih mempercayai ilmu hitam, misalkan santet, telur. Kalau di Bali itu biasanya ayak. Ceting. Yes. Yang contohnya dari ini next ada sastana. Yang tahu sastana apa? Sampai orang lain. Pakai nama lain belum. Oke, lagi
Ada. Kalau tantrum suka Suara. tantrum nggak? Suara. Suara. Iya. Udah. Nggak bisa mengontrol emosi ya. Jadi kalau lagi sama mengontrol emosi kamu gitu tantrum nggak jelas. Gitu. Benar gitu ya. Oke, selanjutnya ada berarti kerama. Berarti kerama apa? Saya tahu dari kamu yang keempat. Yang apa? Perkosaan. Lagi? Jangan. Bukan pedofil. Kalau pedofil kan itu menyukai. Oh, maaf. Jadi drama ini adalah membunuh dengan cara melakukan perbuatan perkosa sehingga menghancurkan masa depan seseorang. Dan itu drama ini juga dapat merusak tatanan nilai yang ada di dalam masyarakat. Contoh dari perilaku drama ini adalah orang tua yang ingin bersetubuh dengan anak remaja dan karena menolak gitu kan akhirnya diperkosa secara brutal. Jadi akibatnya itu kan seorang ini berjalan membawa keterbunuhan dan aib gitu bagi keluarga. Jadi jangan mencoba ya kalau yang seperti selanjutnya Raja Bisuna yang terakhir. Menggosip ya? Ya betul. Raja Bisuna itu menggosip. Pasti ini semua menggosip. Semuanya. Semuanya ya. Jadi Raja Bisuna ini adalah membunuh dengan cara memfitnah. Perbuatan memfitnah ini sesungguhnya lebih kejam dari melakukan pembunuhan. Ada yang tahu? Rusakin orang. Tuh, jawabannya betul. Jadi mereka yang melakukan fitnah ini sampai menyebabkan orang lain meninggal dunia. Itu kan kalau stres biasa tuh kan mental jadinya mentalnya terombang-ambing jadi bunuh diri akhirnya. Jadi orang yang melakukan hal ini maka setelah mati itu rohnya akan terlempar ke neraka niraya, yaitu neraka yang sangat panas menyiksa. Setelah lahir itu kembali ke dunia itu maka kelahirannya akan menjadi binatang, anjing. Kalaupun dia masih mempunyai sesak atau baik dan dapat kembali menjadi manusia itu, maka sepanjang hidupnya itu akan selalu mendapat hinaan. Bukan hinaan juga sih, itu sepanjang hidupnya juga dia akan selalu dalam keadaan susah, sengsara. Tadi dia merusak mental orang. Oke,
yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Atau metode apa yang bisa dapat dipelajari dalam kehidupan sehari-hari sama-sama ini yang baik? Ya, jadi silakan. Yang dapat dipelajari tadi adalah pertama, susila itu tingkah laku seseorang, terutama tingkah laku yang baik. Terus ada kebalikannya, asusila itu tingkah laku yang tidak baik. Terus ada kata lain, cara penampilan pembunuhan, tadi ada makan, terus meracun, mengamuk, ilmu hitam, memfitnah, dan memperkosa. Jadi hendaknya kita sebagai manusia menghindari 6 kata ini. Sekian. Jadi pesan dari Ibu selama kita hidup ini sebenarnya kita itu selalu melakukan kebaikan. Kita tidak tahu apa yang akan kita dapat setelah kita tidak ada di dunia ini. Oke, cukup sekian pelajaran kita pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan